Museum Sejarah Jakarta yang megah ini dahulunya adalah Stadius Kota Batavia, artinya Balai Kota bangunan yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck dari tahun 1653 sampai 1713. Putra Jan van Riebeeck, pendiri Capenton, kota tertua di Republik Afrika Selatan. Dahulu lapangan di depannya merupakan halaman utama kota Batavia. Gedung Balai Kota sebelumnya. Bangunan yang sekarang adalah Balai Kota yang ketiga. Balai Kota pertama didirikan tergesa-gesa pada tahun 1620 di sebelah timur Kali Ciliwung, tidak jauh dari Jembatan Jungkat, sekarang Jembatan Jungkat Kota Intan. Gedung ini hanya bertahan selama 6 tahun dan diganti oleh Balai Kota kedua 1627 sampai 1707 yang dibangun pada sisi selatan halaman utama kota Batavia, sama dengan lokasi yang sekarang Balai Kota kedua. Pada awalnya mungkin hanya satu lantai saja dengan atap datar, tetapi kemudian beberapa kali direnovasi dan diperbesar. Pada akhirnya gedung ini tidak cocok lagi dan dianggap tidak pantas untuk kota yang begitu termasyhur seperti Batavia dan diganti dengan Balai Kota ketiga. Pembangunan Gedung Balai Kota. Gedung Balai Kota bercorak sederhana bergaya klasisistik, tercampur dengan unsur barok. Rancangan bangunan dikerjakan oleh kepala tukang VOC W.J. van de Ven dan dibangun di bawah pimpinan kepala tukang kayu J.F. Kemmer selama 3 tahun dari 1707 sampai 1710. Gedung ini agak menyerupai Balai Kota lama di Amsterdam, sekarang menjadi Paleis op de Dam. Istana ini dibangun setengah abad lebih. Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta berawal dari Museum Oud Batavia atau Batavia Lama yang beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 atau kini Museum Wayang, yang diresmikan pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI. Dan selanjutnya pada tahun 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta pada tahun 1974. Koleksi dipindah ke gedung Stadius ini yang kemudian diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. The former town hall building. The current building is the third town hall. The first city hall was built in 1620 east of the Ciliwung River, not far from the Jungkat Bridge, now the Jungkal Kota Intan Bridge. This building only lasted 6 years and was replaced by the second city hall 1627 to 1707, which was built on the south side. The main courtyard of the city of Batavia is the same as the current location. The second Kola Hall was originally maybe only one floor with a flat roof, but then how many times in this building was it renovated and enlarged for a city so famous as Batavia and replaced with a third city hall. City Hall building construction. The City Hall building is simple in style, with a classicistic style mixed with Baroque element. The building design was adopted by the VOC chief builder W. van de Velde and built under the leadership of the chief carpenter J.F. Kemmer during the long of years 1707 to 1710. This building somewhat resembles the old town
held in Amsterdam, is now the Palace of the Andes. Please wait built over half a century. Jakarta History Museum. The Jakarta History Museum began with the old Batavia Museum, Batavia Lama, which is located at Jalan Pintu Besar Utara, No. 27. Now the Wayang Museum, which was inaugurated in 1939 during the independence period in 1945. This museum turned into the Old Jakarta Museum under the auspices of the Indonesian Cultural Institute (LKI), and then it was handed over to the regional government of DKI Jakarta in 1968. In 1974, the collection was moved to the Studios building, which was later inaugurated as the Jakarta History Museum. Kalapa dan Jakatra di dalam catatan sejarah. Di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kalapa setelah berganti nama adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu adalah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jacatra, Jakarta, Jakarta. Demikian juga dengan orang Portugis yang menulis nama kota ini dengan ejaan yang berbeda seperti Sakatara dan sebagainya. Perbedaan itu terjadi karena di abad ke-16 sampai ke-19 belum ada standarisasi penulisan nama-nama tempat di Indonesia dan Asia pada umumnya. Orang-orang Eropa biasanya menulis nama tempat dan nama orang yang mereka temui di Indonesia dan Asia sesuai dengan cara pengucapan mereka. Bagaimana nama tempat ini berubah selanjutnya berakar jauh ke tahun 1521. Bahasa Inggris. Kalapa and Jaktar in historical record. In historical sort, in the wording of Sunda Kalapa has changed its name into Jayakarta, when meant to perfect victory. There are so many versions of the name Jayakarta, something that is normal since the readers originate from different backgrounds. The Dutch word is a Jacatra, Jakarta, Jakarta, while the Portuguese wrote with different spelling such as Sakatara and so on. These differences occurred because in between 16th to 19th century there has not been a standardization of writing names of places in Indonesia and Asia. Europeans usually wrote names of places and people that they found in Indonesia and Asia according to their pronunciation. How did this name come to stand? Its history rooted far back to year 1521.